Shalom, selamat pagi saudara. Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari bagian perikop Yohanes 9 ayat 13 sampai 34. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya, maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Orang yang Buta Sejak Lahirnya, bagian yang kedua. Dalam tulisannya tentang Kristus, Yohanes seringkali menekankan pertentangan antara Kristus dan orang Farisi serta ahli Taurat. Pertentangan ini diawali sejak Kristus menyembuhkan orang di hari Sabat dalam kisah orang lumpuh di Betesda, dan terus berlanjut sampai kisah orang yang buta sejak lahirnya yang kita baca hari ini. Orang Farisi dan ahli Taurat kembali menganiaya Kristus sebab ia menyembuhkan orang buta tersebut pada hari Sabat. Dan karena itulah orang Farisi dan ahli Taurat terus-menerus mengajukan pertanyaan kepada orang buta dan orang tuanya untuk mencari celah yang dapat menghukum Yesus.
Terdapat dua sikap yang ditunjukkan oleh orang buta serta orang tuanya, yaitu pertama, sikap berani bersaksi tentang Kristus. Sikap ini ditunjukkan oleh orang buta tersebut saat menghadapi berbagai pertanyaan dari para musuh Kristus. Dalam ketidaktahuannya tentang Kristus, dengan penuh keyakinan, orang buta tersebut bersaksi bahwa Kristus adalah Rabi yang berasal dari Allah, sehingga ia mampu menyembuhkannya. Pernyataan yang menyatakan imannya adalah satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang aku dapat melihat. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, keberanian untuk bersaksi merupakan wujud iman kita kepada Allah. Marilah kita dengan penuh keberanian menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Allah lakukan bagi kita untuk membawa banyak orang datang kepadanya. Kedua, sikap tidak berani bersaksi. Sikap ini ditunjukkan oleh orang tua dari orang buta yang telah disembuhkan. Meskipun ada kegembiraan sebab mengetahui putranya telah sembuh, namun karena takut diusir dari sinagoge, maka orang tua dari orang buta tersebut menolak untuk memberikan kesaksian. Karena dengan mengakui Kristus sebagai Mesias, ketika orang Farisi dan ahli Taurat mendengar hal tersebut, maka mereka akan diusir. Maka ketika orang Farisi dan ahli Taurat bertanya tentang peristiwa ajaib yang dialami putranya, mereka kemudian terdiam. Bahkan menyuruh mereka untuk bertanya langsung kepada putranya. Saudara, betul bahwa orang tua tersebut tidak menyaksikan peristiwa ajaib yang dialami putranya. Tetapi dengan menyatakan bahwa putranya lahir buta dan kini telah menjadi sembuh, sebenarnya dapat menjadi kesaksian tentang perbuatan ajaib Allah. Sikap kedua orang tua dari orang buta tersebut mungkin pernah juga kita lakukan. Kita mengetahui kebenaran Allah, atau kita bersuka cita karena mengalami mukjizat kesembuhannya, mukjizat pemeliharaannya, tetapi memilih untuk tidak bersaksi atau menyatakan kebenarannya. Mengapa? Mungkin karena takut dianggap sok suci atau berlebihan, bahkan dijauhi atau dimusuhi. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, dari kedua sikap di atas, manakah yang sering kali kita pilih untuk kita lakukan? Apakah kita dengan penuh keberanian bersaksi tentang Kristus, atau memilih bersikap tidak peduli atau masa bodoh, atau diam saat saudara memiliki kesempatan untuk bersaksi? Jika masih belum berani, marilah meminta keberanian kepada Roh Kudus yang akan menolong kita bersaksi tentang Allah dan membawa banyak jiwa datang kepada Kristus. Demikian renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami selalu berani Tuhan untuk bersaksi Tuhan tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang Allah lakukan di dalam kehidupan kami. Mari jika Allah menemukan ada ketakutan dalam diri kami, bahkan ada sikap masa bodoh di dalam diri kami, mari kami minta pada pagi hari ini Tuhan ubah hati kami. Mari Roh Kudus berikan kepada kami keberanian untuk dengan penuh keyakinan dan keberanian kami bisa menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib Allah kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga kami bisa melihat ada banyak jiwa yang datang kepada Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Kami
percaya Tuhan, di sepanjang hari ini juga Allah akan menolong kami melakukan aktivitas kami, tugas kami, dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.